semuanya, kembali lagi di channel Hansaku. Bukan. Sekarang ganti nama kita jadi Honey Heart. Ya. Kali ini kita akan bermain. Ya, bukan bermain lagi, mohon maaf. Masih kebiasaan, Bu. Kebiasaan yang lama kita bawa masih saja kita bawa sampai sini. Bukan kita, tapi aku. Oke, jadi kali ini kita akan menceritakan Aku, saya, gua, Ana akan menceritakan tentang sebuah kisah yang mungkin kita sangka itu hanya ada di kisah-kisah kartun, novel, atau hanya sekedar fiksi. Namun, cerita ini ternyata juga ada di dunia nyata, yaitu dunia kita bersama. Siapa sih yang tidak kenal dengan Tarzan? Seorang manusia yang hidup sebatang kara di hutan dan bersahabat dengan hewan. Sewaktu kecil kita tuh sering nonton Tarzan ya di TV mungkin. Dan itu punya siapa ya, aku lupa. Punya Disney kalau nggak salah. Tapi tahukah kalian? Itu sebenarnya Tarzan tuh ada loh di dunia ini. Dan bukan hanya sekedar fiksi. Seorang anak laki-laki pernah ditemukan hidup pada tahun 1794 di salah satu hutan di Perancis. 3 tahun kemudian, ada beberapa pemburu yang berhasil menangkapnya dan membawanya ke kota. Namun, ia kembali ke hutannya karena dia tidak bisa beradaptasi dengan manusia lainnya. Pada tahun 1800, ia dengan sukarela keluar dari hutan untuk bergabung bersama manusia lainnya. Diperkirakan pada saat ia ditemukan, ia berusia 12 tahun. Tak hanya itu, ia ditemukan dalam kondisi telanjang dan di tubuhnya banyak bekas luka. Ia tidak memiliki bahasa dan ia ketika ditawari makanan, ia tidak bisa memakan makanan yang biasa manusia makan. Akan tetapi, dia biasa memakan daging mentah dan sayuran mentah. Berbeda dengan manusia pada umumnya, memakan daging yang telah dimasak dan sayuran yang telah dimasak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ia ditinggal di hutan sejak ia masih bayi. Di sisi lain, kala itu masih sedang tren-trennya orang berdebat tentang apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini, bukan tentang konteks fisik seperti manusia yang berkaki 2 atau hewan yang berkaki 4. Namun, tentang hal lainnya. Oleh karena itu, para ilmuwan menjadi tertarik untuk meneliti anak ini sebagai bahan kajian. Pada awalnya, mereka mengira bahwa bahasa adalah hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Namun kini mereka menemukan fakta bahwa ada anak manusia yang tidak bisa berbahasa sama sekali. Itu membuat mereka menjadi feeling aneh, merasa aneh gitu. Padahal kan dia awalnya punya kesimpulan begini, tapi karena ada kasus baru jadi mereka kesimpulan sebelumnya jadi berkacau seperti sama pikiran kita lagi kacau. Lama setelah itu, anak tersebut dibawa ke kota untuk dipertemukan dengan beberapa orang tua yang merasa kehilangan anaknya setelah revolusi Perancis. Tapi sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengakui bahwa si anak hutan ini adalah anak mereka yang hilang. Anak laki-laki ini masih tetap dengan keadaannya semula, sampai kemudian ia diambil alih oleh Sikat, seorang instruktur bagi tunarungu yang cukup terkenal pada masa itu. Sikat berusaha untuk mengajarkan anak ini bagaimana cara untuk ia dapat bersosialisasi dengan manusia lainnya. Setelah 1 tahun berlalu, Sikat menyerah dengan sedikitnya proses yang ia tunjukkan pada si anak ini. Seorang dokter muda bernama Ethard kemudian turut tertarik dengan bocah hutan ini. Dan sebetulnya, Ethard lah yang pertama kali memberikan nama untuk anak ini. Dia memanggilnya Victor. Ethard adalah orang yang percaya bahwa bahasa dan empatilah yang membedakan manusia dengan hewan. Akhirnya, ia pun membawa Victor pulang ke rumahnya dan mulai mengajarkannya kedua hal ini. Selama 5 tahun membimbing Victor, Ethard telah berhasil membuatnya mampu memahami bahasa dan membaca beberapa kata. Namun sayangnya, beberapa waktu setelah itu, perkembangan Victor semakin sedikit dan akhirnya tidak pernah bisa berbicara layaknya manusia pada umumnya. Di sisi lain, Ethard yakin bahwa Victor sebenarnya
pernah belajar bagaimana berempati. Hal ini terbukti ketika Victor dengan spontan menenangkan seorang pelayan di rumah Earthart yang menangis ketika ditinggalkan sang suami. Pada akhirnya, Victor kemudian pindah dari rumah Earthart dan tinggal bersama pelayan tersebut hingga kematiannya pada tahun 1828. Diperkirakan usianya kala itu menginjak 40 tahun. Victor dikabarkan meninggal karena radang paru-paru yang dialaminya. Para dokter berspekulasi bahwa Victor memiliki kondisi tertentu seperti autisme yang menyebabkannya ditinggal oleh keluarganya. Hal ini juga menjadi penjelasan atas pernyataan mengapa ia tidak bisa bicara layaknya manusia pada umumnya. Namun, ada juga yang sepakat bahwa Victor telah melewatkan usia emas atau golden age-nya, di mana pada usia tersebut ia harusnya bisa belajar bahasa. Karena seperti yang kita tahu, seorang bayi ketika masa golden age-nya, ia sangat pintar untuk menyerap kata-kata dari orang tuanya. Terlepas dari itu semua, pertanyaan mengenai apa yang membuat seorang manusia menjadi manusia seolah terjawab dengan apa yang diyakini oleh Earthart, yaitu empati. Tanpa empati, seseorang bisa membiarkan korban kecelakaan kehabisan darah dan lebih memilih merekam daripada segera memberi pertolongan. Tanpa empati, seseorang bisa saja lupa berbagi dengan sesama. Tanpa empati, seseorang bahkan bisa saja kehilangan jati dirinya sebagai seorang manusia. Begitulah kisah dari Victor, Tarzan yang ada di dunia nyata. Ternyata kisah Tarzan ini, kisah si Victor ini tidak seindah kisah antara Tarzan dengan Jane. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tuliskan pendapat kalian di komentar. Apabila kalian memiliki sesuatu saran untuk kontenku selanjutnya, karena saat ini aku masih pusing memikirkan konten enak apa, silahkan tuliskan di komentar juga boleh. Atau kalian ingin apalah sesuatu ya yang bisa aku lakukan ya, silahkan tulis di komentar juga. Dan jangan lupa kalau makan masukin di mulut. Saya Hanifah, see you next time.